Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Princess Sion. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Nyai Surmini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hiruk pikuk ibu kota seakan tiada habisnya. Pagi yang datang menambah hingar-bingar di sana. Pintu utama berderit, keluarlah Danang. Dadanya membusung menghirup udara yang masih segar. Lantas mengambil koran yang tergeletak di dekat pagar. Saat itu, dahinya mengernyit ketika menangkap amplop coklat yang juga tergeletak di samping koran. Amplop apa ini? Danang celingak-celinguk memperhatikan sekitar, takut jikalau orang salah alamat. Semula ia menduga tukang koran yang menaruh amplop itu, tapi sepertinya tidak, sebab amplop itu sedikit basah oleh embun. Mungkin sudah dari semalam tergeletak di sana. Sedikit ragu Danang meraih amplop itu, membawanya bersama koran. Mama! Seruan Danang sedikit mengejutkan Anita yang masih berkutat di dapur. Kenapa ya? Udah teriak-teriak aja pagi-pagi. Teriakan itu pun tidak ayal membangunkan Abima. Ia masuk ke dapur yang mana suara ayahnya terdengar timbul tenggelam. Kenapa ya? Abimana pun bertanya. Ini, ayah nemuin amplop coklat di dekat koran. Amplop siapa ini ya? Ketiga orang itu saling pandang mendapat amplop misterius. Danang mengira bila amplop itu bukan keisengan orang, sebab masih tersegel rapi. Coba buka ya, pinta Abimana. Danang sejenak meragu. Gak boleh Bi, kita nggak tahu ini milik siapa dan isinya apa, sela Anita. Bertambah keraguan Danang mendengar celetukan istrinya. Justru kita nggak tahu milik siapa, makanya harus dibuka biar tahu dan bisa kembaliin sama pemiliknya. Alhasil sautan itu menepis keraguan Danang saat itu juga. Dirobeknya ujung amplop, lalu merogoh isinya, hanya secari kertas. Cuma kertas kecil, imbu Danang. Namun 4 baris tulisan di kertas itu langsung meledakkan tangisnya. Ini dari Gendis, ini dari Gendis. Anita spontan merampas kertas itu, membaca seksama hingga air matanya turun tanpa aba-aba. Pun dengan Abimana. Nak, kamu di mana nak? Benarkah kamu baik-baik saja? Anita meraung menumpahkan rasa sakit akibat kehilangan. Gendis di mana sekarang? Apa yang terjadi sebenarnya? Sudah hampir 2 minggu menghilang. Dan tiba-tiba mengirim surat yang menyatakan dirinya baik-baik saja. Sejuta pertanyaan mulai muncul di pikiran Abimana. Rasanya janggal dan sulit dipahami apa yang terjadi dengan adiknya. Aku yakin itu memang dari Gendis karena aku tahu sama tulisannya, pungkas Abimana. Meski Gendis sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, setidaknya mereka masih tahu jikalau Gendis masih bernyawa. Walau tidak tahu juga bagaimana keadaan sebenarnya. Apakah baik-baik saja atau malah setengah mati disiksa selayak penculikan pada umumnya. Kabar dari Gendis pagi itu membuat Abimana kembali menduga yang tidak-tidak. Perasaannya campur aduk, tetapi ia harus berusaha melepaskan sejenak masalah itu dan fokus pada pekerjaan. Jangan sampai di hari kedua bekerja sudah kena teguran. Sesuai dengan pengumuman bahwa jajaran admin, sales, dan dewan yang berkaitan akan melakukan meeting pagi ini untuk meningkatkan kinerja serta eksistensi perusahaan. Abimana yang menduduki posisi salesman turut meramaikan meeting itu. Ia yang paling semangat dan akan berusaha lebih untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Meeting selesai pukul 10 pagi. Abimana dan rekan yang lain kembali pada kerjaan mereka masing-masing.
Tidak lama lelaki yang menjabat sebagai kepala cabang menghampiri Abimana. "Bi, target untuk pemasaran sudah kamu buat kan? Kebetulan hari ini ada pimpinan datang. Jadi bawa data itu sekalian kamu perkenalkan diri." Semangat Abimana meningkat. Ia mengangguk patuh bergegas menyiapkan data yang sudah dibuatnya semalam. Dengan perasaan gugup, Abimana melangkah menuju ruang HRD yang mana pimpinan sedang menunggunya di sana. Map merah dibawanya masuk. "Permisi," ia mengetuk sesaat lalu masuk. Di ruangan itu ada HRD, kepala cabang, dan satu lagi lelaki yang masih muda. "Masuk," sila HRD. Abimana pun mendekat dengan dada yang berdebar karena baru kali ini bertemu pimpinan setelah sekian kali gagal bertemu. "Pagi Pak." Begitu ramah Abimana menyapa dan dibalas senyum ramah oleh orang yang disapanya. "Mana data yang sudah kamu buat?" Abimana pun menyerahkan map merah yang dipegangnya. Rasa berdebar kian menjadi ketika data yang dibuatnya diamati dengan seksama. Sekian menit, pintu kembali terbuka dan masuk lelaki parubaya. "Oh, Pak Slamet." Kini Abimana harus menunggu tatkala data miliknya kembali diabaikan. Lelaki yang menjabat sebagai pimpinan itu berjalan mendekati Pak Slamet, seraya mengembangkan tangan menyongsong kedatangannya. Abimana hanya jadi penonton dikala orang-orang itu menghambur memberikan pelukan pada Pak Slamet, dan di saat itu juga jantungnya berdegup cepat, melajukan aliran darah. Dadanya kembang kempis, resah saat melihat tato di tengkuk sang pimpinan. "Itu kan lambang yang dilihat sama Sisil," Abimana bergumam. Penglihatannya tidak salah. "Kalau Pak Aksa sendiri, bagaimana kabarnya?" Barulah Abimana terkesiap mendengar pertanyaan yang dilontarkan Pak Slamet untuk Aksa. Bukankah bagai pucuk dicinta ulang pun tiba? Abimana sungguh tidak percaya. Hampir 2 minggu mencari keberadaan gendis, bak orang kehilangan akal sehat. Ternyata tidak jauh-jauh apa yang dicarinya. Tato yang kentara jelas itu membuat dada Abimana bergemuruh. Nafasnya bertalu-talu. Mungkinkah? Ia bermonolog, terus menatapi tengkuk pimpinannya yang dihiasi tato bergambar aneh. Kendati menyerang Aksa membabi buta, Abimana masih bergeming di tempat semula, tidak ingin gegabah dengan tindakan yang belum menjurus benar. Bisa saja Aksa bukan pelakunya, mungkin hanya anggota dari kelompok itu. Lagi pula terlalu beresiko manakala kehilangan pekerjaan akan membuat keadaan semakin tidak bersahabat nantinya. "Bi, bawa dulu laporan kamu, nanti kita bahas lagi." Tita HRD secara tidak sengaja mengusirnya halus. Sedikit jengkel, Abimana meraih map merah dan meninggalkan ruangan itu dengan muka masam. "Aku harus selidiki orang ini. Kalau dia terbukti yang nyulik gendis, aku gak akan tinggal diam." Tabir perlahan terkuak. Gara-gara itu pula Abimana seharian tidak fokus bekerja. Baru setengah hari ia sudah kembali ke kantor. Kepala pun pening dinaungi beban. Kerja hari ini terbengkalai. Handi, kepala cabang, meminta Abimana datang ke ruangannya. Seharian lelah bekerja, malah dapat omelan di penghujung hari. "Kamu Tobi, kerja bisa dihitung dengan jari, tapi sudah kayak gini, piye toh?" Handi pantas marah karena uang tagihan kurang lumayan banyak dari jumlah yang harus ditagih hari ini. "Kalau kayak gini, kamu yang nombok, Bi." Abimana tertunduk merasa bersalah. Jika sudah begini, harus bagaimana lagi? Mau tidak mau, Abimana menambahi uang tagihan yang kurang banyak. Biarlah, yang paling penting, Abimana sudah tahu siapa yang telah menawan adiknya selama ini. Kelompok kriminal yang terselubung. Sehingga itu, Abimana akan mengawasi gerak-gerik Aksa untuk menguak informasi. Walau sudah tahu, Abimana akan bergerak hati-hati dan halus, jangan sampai menimbulkan kecurigaan pada diri Aksa. Sore itu Abimana kembali menemui Handi. "Kamu belum pulang, Bi?" tanya Handi saat melihat Abimana berdiri di ambang pintu. "Maaf Pak, cuma mau tanya, Pak Aksa sudah pulang atau belum?" Abimana balik bertanya membuat Handi menautkan kedua alisnya karena heran. "Memangnya kenapa kalau Pak Aksa belum pulang?" Alhasil mereka jadi melakukan sesi tanya tanpa jawab. Abimana mendelik sejenak memikirkan alasan apa yang harus ia berikan agar tidak mengundang curiga.
Mau nunjukin kembali data yang tadi, Pak. Sayangnya Pak Aksa sudah pulang. Dari sekian banyak alasan, hanya itu yang masuk di akal. Oh, Pak Aksa belum pulang sih. Tapi kamu belum bisa bahas itu. Besok saja, Bi. Abimana sama sekali tidak kecewa dengan sautan Handi. Dengan begitu, Abimana mempunyai kesempatan untuk mengikuti Aksa pulang nanti. Mana tahu rumah Aksa adalah rumah yang memang susah payah dicarinya selama ini. Berlambang aneh di pagarnya. Abimana yakin, dan keyakinannya itu melebihi dugaannya bahwa Aksalah pemilik rumah itu. Mengingat dirinya memang orang yang bisa mempunyai rumah besar dan mewah. Abimana menunggu di warung yang berseberangan dengan kantor. Hampir petang dilihatnya mobil Aksa keluar dari parkiran. Bersama seorang kawan, diikutinya mobil Aksa dengan jarak yang pas. Mobil terus melaju membelah jalanan padat yang mengular. Jam-jam pulang kerja seperti ini tidak akan membuat perjalanan bebas tanpa hambatan. Bi, kenapa kamu mau ngikutin Pak Aksa? Pertanyaan itu terlontar dari orang yang memboncengnya. Abimana menyaut seadanya. Motor itu membuntuti mobil Aksa hingga sampai pada sebuah apartemen yang tidak terlalu jauh dari kantor. Pak Aksa tinggal di apartemen? Abimana bertanya pada diri sendiri, tapi gumaman itu didengar oleh Sufi kawannya yang memberikan tumpangan. Setahu aku sih Pak Aksa emang tinggal di apartemen. Soalnya aku pernah mau diajak sama Pak Handi ke apartemen beliau. Abimana mendesak kecewa. Sudah meningkat semangatnya tadi, berharap usahanya membuahkan hasil, tapi nihil. Kalau kenyataannya begini, bisa jadi bukan Pak Aksa yang menculik Gendis, tapi tatonya mirip banget sama yang Sisil gambar. Semuanya jadi ambigu. Pulang-pulang Abimana didera sakit kepala yang hebat. Ia sakit kepala memikirkan Gendis, siapa dalang penculikan, belum lagi masalah pekerjaan. Ingin sekali memupuskan harapan. Tiap kali wajah Gendis muncul, harapan itu kembali menghardik keputusasaan yang perlahan mendominan. Harusnya kasih tahu mama sama ayah. Abimana menimang-nimang sepanjang perjalanan pulang dan akhirnya memilih untuk tidak memberitahukan apapun agar ibu dan ayahnya tidak terlalu cemas lagi. Sudah cukup kedua orang tuanya tidak nyaman makan dan tidur sebab teringat dengan Gendis. Bagai tuan putri yang terkurung dalam kastil, Gendis hanya bisa mengusir kebosanan di balik jendela. Sri Daning mendatanginya hanya ketika mengantar atau mengambil sesuatu saja. Ia butuh teman kelakar agar pikirannya tetap waras. Tetapi tidak ada sesiapapun yang bisa diajak berkeluh kesah. Semua orang di sana tampak baik di luar, sementara hatinya belum tentu. Sri Daning saja turut andil dalam ritual aneh semalam. Hari yang semakin senja memaksa Gendis beranjak dari duduknya. Ia hendak mandi sebelum dingin datang mengecap seluruh tubuhnya karena akhir-akhir ini hujan turun tanpa disangka. Semuanya seperti biasa, tidak ada yang aneh. Sampai pada detik-detik di mana dirinya merasakan embusan angin di pundaknya. Gendis spontan menghentikan mandi, menyambar handuk yang tergantung tidak jauh dari sana, takut jikalau Aksa yang tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Namun hanya dengus nafasnya serta gemercik air yang terdengar. Tidak ada manusia lain selain dirinya. Cuma perasaan saja. Lantas Gendis kembali menggantung handuk dan kembali melakoni ritual mandinya petang itu. Akan tetapi sapuan angin kembali terasa di pundaknya, dan kali ini disertai dengan lamat-lamat bisikan seorang wanita. Keluarlah, keluarlah. Tanpa mendengar bisikan itu pun, Gendis memang akan keluar karena mulai takut berada di kamar mandi. Katanya kamar ini aman, tapi Gendis menggerutu sembari beranjak dari kamar mandi. Ia melewati jendela menuju ranjang yang mana gaun tidurnya tergeletak di sana. Di saat itu, ekor matanya menangkap bayangan hitam. Sialnya, Gendis memalingkan wajah karena penasaran, dan tampak wanita bergaun hitam yang menghuni kamarnya kemarin berdiri di bawah pohon waru. Serautnya masih sama seperti kemarin, sayu dan pucat pasi, tetapi sekarang lebih ke memohon. Gendis malah tidak mengalihkan pandangannya. Dalam keremangan senja, ia melihat jelas sosok itu melambai-lambai padanya, seakan memberi isyarat untuk mendatanginya. Gendis mana mungkin ingin mendekati sosok gaib itu. Tapi anehnya, semakin diperhatikan,
semakin Gendis tertegun. Mata hitam tanpa celah itu seakan mengisyaratkan sebuah dendam mendalam. "Ikutlah denganku, akan kubawa kamu pergi dari rumah ini." Bisikan itu seakan mempengaruhi pikiran sampai Gendis melangkah keluar hanya dengan sehelai handuk yang menutupi tubuhnya. Rambut yang dijepit tinggi membuat angin leluasa menyapu tengkuk serta pundak mulusnya. Tanpa alas kaki pula, Gendis berjalan mengikuti wanita yang selalu ada di sudut kamar kemarin. Tidak ada yang tahu ulah Gendis sore itu. Matahari yang semakin hilang membuat makhluk-makhluk tidak kasat mata yang lainnya mulai berdatangan menggandrungi Gendis. Tapi ia terus berjalan dengan pandangan kosong, seolah dirinya ditenung sampai ikut saja kemana sosok wanita itu pergi. Ada sebuah pintu yang berada di belakang kandang-kandang besar yang sempat Gendis datangi tempo hari, dan kini di depan pintu itulah Gendis berada. "Bukalah." Sosok wanita itu tampak lagi, tapi suaranya terus berdengung di telinga, mengarahkan Gendis pada setiap langkah. Pintu kayu ulin itu berderit memekakan telinga. Kandang-kandang besar yang berada tidak jauh dari sana spontan riuh. Entah apa di dalamnya, sampai suara batangan besi yang memagarinya ikut berdentam hingga hingar-bingar. Kandang-kandang pun seolah bergoncang sampai kain hitam melimbak-limbak. Namun, Gendis tidak peduli dengan hal itu. Ia hanya mengikuti perintah suara yang memintanya untuk segera melewati pintu. Gendis berjalan tanpa sadar. Kakinya yang telanjang menginjak ranting kering sampai suara patahannya membuat Gendis tiba-tiba tersadar. Ia mengerjap beberapa kali, mengedarkan pandangan ke seluruh arah. "Aku di mana?" tanyanya mulai takut sembari mengucek mata. Yang dilihatnya hanya pepohonan yang menjulang tinggi disertai semak belukar. Matahari yang perlahan hilang mengharuskan Gendis membalik badan dan berlari mencari jejak untuk pulang. Kendati menemukan jalan kembali, Gendis justru merasa dirinya hanya berputar-putar di sana. Akhir dari pelariannya tetaplah sama, hutan belantara dengan langit senja. Lelah menyambangi, kepala mulai sakit, tubuh semakin menggigil kedinginan. Perlahan-lahan pundak Gendis terasa semakin berat. Pandangannya mengabur dan detik selanjutnya ia ambruk tidak sadarkan diri. Gendis tidak tahu lagi bila dirinya berada di ambang kematian. Tanpa sadar tubuhnya tergeletak di ujung tebing yang curam, menggeser sedikit maka pindah ke alam baka. Makhluk-makhluk tidak kasat mata pun berebut ingin mengambil alih tubuhnya. Lengkingan tawa dari sosok wanita bergaun hitam mengitari Gendis. "Hei, para dedemit, cicipi semau kalian tubuh perempuan ini. Dia adalah Nyai milik Raden Aksa. Tuntaskan hasrat kalian sampai puas." Setelah mengatakan itu, tawa kembali melengking. Tidak diundang saja begitu banyak makhluk yang hendak memasuki tubuh Gendis. Di antara semua makhluk halus, ada sosok wanita berambut panjang dengan lidah menjulur sampai mata kaki yang paling tertarik hingga membawa Gendis ke alam gaib, diikuti oleh makhluk halus lainnya. Lalu ada sosok tinggi besar hitam legam bertaring tanpa rambut. Semolek tubuh yang tergeletak dengan selai handuk membuat liurnya menetes. Sosok itu mendekat mengendus-ngendus seluruh tubuh Gendis dari ujung kepala sampai kaki. Darah yang anyir amat disukai semua makhluk di sana. "Nikmati saja tubuh perempuan itu, Rangkumang." Wanita bergaun hitam berteriak tidak jauh dari sana, seakan menikmati setiap proses yang terjadi pada Gendis. "Kamu telah menghancurkan hidupku, merenggut anakku Aksa. Nyaimu akan bersinah di sini seperti binatang." Wanita bergaun hitam terbahak-bahak. Ia bahagia atas balas dendam yang tertunaikan. Berharap dapat hasil yang memuaskan, sosok wanita itu justru mendulang kecewa manakala Rangkumang tiba-tiba menjauhi tubuh Gendis setelah mengendus-ngendus beberapa saat, bahkan enyah dari sana. Rangkumang yang pergi begitu saja membuat sosok wanita itu mengendus marah. Bodoh. Pantaslah Rangkumang mengurungkan niatnya karena dia tidak ingin menabuh genderang permusuhan dengan anak Nyai Surmini itu. Biarkan saja, kelak wanita itu akan jadi temanmu juga. Salah satu makhluk penghuni hutan itu pun berlalu sembari terkekeh setelah memberikan nasihat pada sosok wanita bergaun hitam. Dinasehati bukan menerima, malah semakin membuncah keinginan untuk membalas sakit hati.
Rangkumang memang bodoh meninggalkan daun muda seperti ini. Lantas wanita itu memanggil Raja Gendruwo untuk menggantikan posisi Rangkumang. Makhluk gaib satu ini memang terkenal gemar melakukan hubungan intim dengan manusia. Perawakannya tinggi besar dan berbulu, tetapi ia kerap menyerupai suami korbannya saat si suami sedang tidak di rumah. Merasa terusik akan panggilan itu, sang raja pun datang tanpa aba-aba. Ada gadis cantik di sana, nikmatilah tubuhnya sampai beranak pinak, jadikanlah dia budakmu. Tunjuknya ke arah bebatuan di mana gendis tergeletak tidak sadarkan diri. Tanpa disuruh pun akan dilakukannya bila ada wanita sudah sepasrah itu. Apalagi bila telah disuruh. Langkah besar itu lekas menghampiri gendis. Agar tidak membuat gendis takut, ia merubah diri menjadi sosok lelaki rupawan. Dibelainya pipi tirus gendis, turun sedikit ke leher, lalu beralih menguraikan handuk yang sejak lama menutupi tubuh gendis. Kecupan-kecupan basah di sekitaran leher membuat gendis tersadar. Semula sayup-sayup matanya memandang. Detik berikutnya langsung melebar selebar-lebarnya melihat ada lelaki berada di atasnya menatap sendu dengan bibir yang sudah memerah. Siapa kamu? Gendis takut bukan main. Apalagi mengetahui tidak ada apapun yang menutupi tubuh polosnya. Aku kekasihmu, saut sosok itu sembari menghujam leher gendis dengan kecupan basah. Takut, marah, ngeri, sampai gendis berteriak kencang dan meludah 2 kali. Raja Gendruwo yang marah karena diludahi langsung merubah diri ke wujud semula. Semakin kuat pula gendis memberontak tatkala tampak sosok mengerikan di depan matanya. Kamu sudah diserahkan padaku, ujar sang raja sembari meniup kedua mata gendis yang akhirnya membuat perempuan itu melemah dengan pandangan mengabur. Perlahan gendis kembali kehilangan kesadarannya. Seperti yang sebelumnya, wanita bergaun hitam menjadi penonton lakon Raja Gendruwo yang sudah tidak sabar ingin mencicipi manusia dengan darah yang sangat menggiurkan itu. Baru setengah mencicipi tubuh gendis, tanah di sana tiba-tiba bergetar, lalu menggema bentakan garang. Berani kamu mengambil yang bukan milikmu, kembalikan nyaiku atau istrimu akan kujadikan kawan Hanjasira. Rupanya di tengah hutan itu, Aksa sedang berdiri membuka cakra untuk mencari keberadaan gendis yang sudah hilang berhari-hari. Ya, untuk alam manusia, gendis sudah hilang selama itu. Tapi untuk di alam gaib, terasa baru beberapa jam saja. Saat Aksa membuka mata, gendis sudah tergeletak di tepi tebing curam tanpa pakaian. Sementara handuk berada tidak jauh dari sana. Lekas Aksa hampiri membungkus tubuh gendis dengan handuk itu. Dibopongnya kembali ke rumah. Sri yang menunggu di depan gerbang belakang jadi bernapas lega melihat Aksa datang menggendong gendis yang masih belum siuman. Nyai Surmini yang ada di sana langsung menetralkan tubuh gendis dari segala gangguan yang mungkin masih mengikuti. Bawa air hangat agak banyak Sri, biar aku membersihkan tubuhnya. Tubuh gendis kotor, lemah, bahkan bibirnya kering mengelupas. Wajar saja, sudah berhari-hari tidak makan dan minum. Air hangat di wadah lumayan besar sudah tersedia. Dengan pelan dan hati-hati, Aksa menyeka seluruh tubuh gendis sampai air hangat itu membuatnya siuman kala itu juga. Sadar-sadar sudah berada di kamar. Aneh bukan? Dan lelaki yang selalu membuainya hadir di sana di depannya. Aksa. Aksa yang masih sibuk mengusap lembut kaki gendis seketika mendongak. Kamu Aksa. Kamu Aksa. Gendis memastikan bahwa lelaki di hadapannya adalah Aksa yang nyata, bukan sosok jadi-jadian. Teringat hal-hal mengerikan yang terjadi membuat gendis berteriak ketakutan. Ia syok luar biasa, tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Pergi! Seperti orang kerasukan, ia mengusir seluruh orang yang ada di sana. Cak Ayu, ini Nyai toh, bukan makhluk halus. Cak Ayu sudah di rumah. Namun gendis tidak menghiraukan ucapan lembut Nyai Surmini. Ia terus berteriak seperti kesetanan. Gendis! Dengan sekali sentak, Aksa menarik gendis dalam dekapannya. Enggak, kamu Gendruwo yang bisa berubah-ubah kan? Gendis merontak, tapi Aksa kian erat memeluknya. Jangan marah-marah, atau ku antar kembali kamu ke hutan. Gendis langsung terdiam, tapi setelahnya terdengar ia meringis beberapa kali sampai Aksa menguraikan pelukan.
Sakit. Lirihnya kembali meringis, mengusap pelan kedua buah dadanya. Aksa diam mengeja semburat kesakitan itu, lalu tatapannya beralih pada dua buah dada yang tertutup selimut. Mata Aksa bergulir pada Nyai Surmini yang sedang tersenyum penuh arti. Sri, panggilkan Mbok Uyun. Sri segera memanggil Mbok Uyun, wanita sebaya Nyai Surmini yang paling sering dimintai jasanya. Mbok Uyun sedang meramu herbal di tempatnya. Kedatangan Sri membuatnya lekas mengangkat rebusan akar kayu dari tungku. Ada apa Sri? Kau tergesa-gesa? Mbok disuruh Raden ke kamarnya sekarang. Alis tipis wanita itu bertaut semu. Raden sakit tok. Sri menggeleng dan menjelaskan apa yang terjadi sepanjang perjalanan menuju kamar Aksa. Setibanya di kamar, Mbok Uyun langsung diminta untuk memeriksa keadaan Gendis. Nyai Surmini pergi membawa senyum yang terus tersungging di wajahnya. Sementara Sri diminta untuk membawa makanan dan tinggallah Aksa yang berdiri mematung di sisi ranjang menunggu Mbok Uyun memeriksa Gendis. Sesekali Gendis mengadu tatkala Mbok Uyun menekan-nekan area perutnya. Tahan Nyai, Mbok menekannya pelan kok. Aksa beranjak saat ponselnya berdering. Ia menerima telepon itu dan berdiri di dekat pintu. Tak lama itu, Mbok Uyun selesai dengan kegiatannya. Hanya melakukan pijatan-pijatan, lalu berlalu begitu saja tanpa memberitahu Gendis ada apa atau sekiranya sakit apa. Namun Gendis masih sempat melihat Mbok Uyun bercakap-cakap pelan dengan Aksa di dekat pintu. Aksa, Gendis menghampiri dengan selimut yang melilit tubuh, walau rasanya lemes bukan main. Percakapan keduanya terhenti. Mbok Uyun pamit pergi. Kenapa Mbok Uyun memeriksa aku? Dia bilang aku sakit apa? Tanya Gendis pada Aksa. Dirinya memang tidak tahu menahu alasan Aksa memanggil Mbok Uyun. Tepat di bingkai pintu, Aksa menghimpit tubuh Gendis. Kamu tahu kenapa yang ini jadi tiba-tiba sakit? Tunjuk Aksa pada kedua buah dada yang sudah 2 kali dicobanya. Karena kamu sedang mengandung darah dagingku. Kurang ajar kamu Aksa. Makian itu terlontar tepat setelah Gendis melayangkan telapak tangannya di pipi Aksa. Kedua rahang Aksa menegang. Akar pelipis mulai bertonjolan membelot dahi, melipat-lipat kerut hingga berdenyut sampai tidak mengontrol remasan tangannya di pinggul Gendis. Sakit memang, tapi lebih sakit lagi ketika Aksa menyunggingkan senyum sembari membisikkan tentang kehamilan Gendis. Senyum itu pula yang menyulut emosinya. Kamu senyum dengan bangga. Kamu itu udah menzinai aku. Aku mengandung dalam keadaan haram. Aksa sudah geram. Ditariknya Gendis dengan kasar. Ambruk diranjang dengan kasar pula. Aku tidak peduli, haram atau halal, yang jelas lahirkan bayi itu untukku. Dalam ketegangan itu, mata Gendis sudah meriak hangat. Ia pun marah dan bangun tanpa aba-aba, hendak meninggalkan Aksa dan segala yang ada di kamar itu. Kamu mau kemana? Dicekalnya lengan Gendis. Tanpa menoleh, Gendis menepis kasar tangan Aksa yang mencengkram lengannya. Aku mau kembali ke kamar kemarin. Suara Gendis merendah, tatapannya nanar keluar sana. Ngeyel, awas saja kamu berani melangkah keluar dari kamar ini. Aksa kembali menarik Gendis ke ranjang, lalu berjalan cepat ke pintu, mengunci Gendis di sana. Udah gila kamu Aksa, keluarin aku, keluarin aku. Sama sekali tidak digubrisnya teriakan-teriakan Gendis di dalam sana. Seperginya Aksa, air mata Gendis menyungai, bahunya luruh menjadi penopang pintu. Kenapa nggak kamu bunuh saja sekalian aku Aksa? Kamu udah buat aku nggak punya masa depan kayak gini. Air mata semakin meruncing di pelupuk, membanjiri pipi tidak ada habisnya. Langkah tertatih menuju ranjang. Di sana Gendis meringkuk meratapi kesialan yang menimpanya. Aku salah apa sampai-sampai harus bernasib tragis kayak gini? Nestapa merundungnya, melindap ke hati sampai sakitnya tidak mampu lagi mengurai air mata. Mati saja sekalian. Gendis mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk dan akan terbangun besok pagi. Suasana hati Aksa pun mendadak buruk akibat reaksi dari Gendis. Masa bodoh, Aksa tidak peduli. Yang diinginkan hanya benih darinya yang sedang tumbuh dalam rahim Gendis. Terserah, umpatnya seorang diri. Kemudian meraih ponsel dalam kantong. Ia menghubungi seseorang,
bercakap gusar dari balik ponsel. Mengurusi yang begitu saja tidak becus, jangan sampai aku turun tangan. Sambungan telepon putus begitu saja. Nyaris benda bibi itu jadi hancur, tidak berbentuk seandainya Nyai Surmini tidak datang. Kenapa marah-marah Cak Bagus? Usapan lembut di belakang kepala mengantarkan ketenangan sampai amarahnya perlahan mereda. Doro pikir kehamilan nyaimu akan membuat kamu sumringah seperti yang sudah-sudah, tapi malah bersungut seperti ini. Piye? Pertanyaan itu membuat Aksa kembali teringat wajah penuh kebencian yang Gendis tampilkan. Lagi-lagi Aksa mendengus tidak suka. Jangan terlalu keras, karena wanita itu bagai bui, kalau tersentak sedikit saja langsung pecah. Aksa diam. Banyak petua-petua yang didapatnya dari wanita uzur di sampingnya itu. Tetapi harus bagaimana lagi jika watak keras sudah tertanam sejak kecil. Susah untuk melunak walau sejenak. Aksa masih bergeming di sana, mendengarkan wejangan-wejangan dari Nyai Surmini. Tidak sekejap pun terdengar suara berat dan serak menyahut atau menimpali. Aksa benar-benar membisu dengan seraut dingin andalannya. Oh ya, jangan lupa beri makan Hanjasira. Sudah berapa lama dia tidak makan? Jangan sampai berkeliaran bagai peliharaan tidak bertuan. Gendoro, nanti saja kalau selesai wingit, dia pun tidak akan berani berkeliaran, saut Aksa. Mengenai wingit, Nyai Surmini langsung teringat dengan kehamilan Gendis. Cak Bagus, jangan lupa persiapkan nyaimu untuk ritual besok. Aksa mengangguk paham. Keduanya masih terpaku di sana, bergeming dalam sunyi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.